bahwa dan kematian Stefanus menjadi nyata dalam hidup harian kita. Di bawah tema berani bersaksi sebagai seorang murid sejati. Mari kita semua berdiri untuk membuka perayaan ini dengan lagu pembuka. Dalam perayaan ini kita berdoa mohon istirahat kekal bagi arwah Bapak Linus Laga dan Mama Paulina Bunga. Mohon istirahat kekal bagi jiwa almarhum Nenek Bernadette Gerang yang telah meninggal 23 hari yang lalu.
dan juga mohon istirahat kekal bagi jiwa Bapak Petrus Mili Raya. Semoga arwah mereka senantiasa diberi kebahagiaan bersama para kudusnya di surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Natal adalah momen penuh sukacita yang menghangatkan hati. Saat kelahiran Kristus dalam kesehajaan menjadi awal dari perjalanan cinta dan pengorbanannya. Dalam terang bintang yang memandu para majus dan nyanyian malaikat bagi para gembala, kita diingatkan akan damai sejahtera yang Ia bawa. Namun sehari setelah Natal, gereja merayakan pesta Santo Stefanus Martir. Stefanus sebagai martir pertama yang mengorbankan nyawanya demi iman. Ia menekankan bahwa sukacita Natal tak terpisahkan dari semangat pengorbanan kasih itu sendiri. Natal mengajarkan bahwa cinta sejati melibatkan panggilan untuk memberikan segalanya demi sebuah kebenaran dan keselamatan umat manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setelah kita merayakan sukacita Natal, Stefanus Martir mengajak kita semua untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada seluruh dunia sebagai bentuk kesaksian iman kita akan kelahiran Sang Juru Selamat. Maka marilah di awal perayaan ini kita memohon pengampunan Tuhan agar kita layak merayakan misteri penyelamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Umat
kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kemuliaan, pada pesta martirmu Santo Stefanus, kami menunjukkan persembahan ini di altar. Semoga kami mengikuti teladan dalam membela iman dan menaruh cinta kepada mereka yang memusuhi kita. Dengan pemantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam siara iman, kita mengharapkan anugerah hikmat yang senantiasa dicurahkan dalam Roh Kudus. Dengan demikian, kita akan sanggup dan berani memberikan kesaksian walaupun banyak kesulitan dan tantangan. Stefanus sebagai martir telah bersaksi dengan kata dan darah. Ia tetap bertahan karena kemuliaan Allah menyertainya. Mari kita membuka hati dan budi untuk mendengarkan bacaan-bacaan berikut dengan hikmat. Bacaan dari Kitab Kisah Para Rasul. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya
dan roh yang mendorong dia berbicara. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspada terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Satu hari sesudah gegap gempita dan hari perayaan Natal, gereja sejagat merayakan pesta Santo Stefanus Martir yang pertama. Ada semacam paradoks sukacita Natal. Perayaan hari ini mau mengatakan untuk kita semua bahwa di balik sukacita ada dukacita. Di balik kebahagiaan ada usaha dan perjuangan yang sungguh, bahkan harus siap kehilangan kebebasan. Harta benda bahkan nyawa menjadi taruhan. Hanya mereka yang teguh bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dan bahagia di akhir zaman. Santo Stefanus Martir adalah teladan bagi kita untuk senantiasa siap berdiri teguh dalam iman, luas dalam kasih dan besar dalam pengharapan. Senjata utama untuk melawan musuhnya adalah cintanya akan Tuhan. Cinta yang begitu kuat akan Tuhan mendorong Stefanus untuk bersaksi tentang Kristus, meskipun ia harus menghadap perlawanan yang kejam dari para musuhnya. Bahkan kasih yang terpatrik kuat dalam hatinya memampukan Stefanus ketika agar datang menjemput, masih mampu memberikan pengampunan. Tuhan, janganlah dosa ini Engkau tanggungkan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, tugas kita para murid Yesus yang merayakan Natal Tuhan adalah pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan Injil, kabar sukacita,
Ada banyak tantangan dan masalah. Janganlah kita takut dan berhenti menjadi murid dan pemberita Injil. Tugas pemberitaan Injil adalah kewajiban kita setiap murid Tuhan. Ketika menghadap tantangan dan masalah, kita tidak perlu cemas dan ragu tentang apa yang akan kita katakan. Seperti Satu Stefanus yang penuh dengan kuasa Allah dan Roh Kudus, kita juga akan mengalami hal yang sama. Asalkan kita tetap teguh bertahan dalam iman. Kalau nyawa dari taruhan, mari kita serahkan kepada Tuhan jiwa dan raga kita. Karena pada akhir zaman kita akan memperolehnya kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, hidup kita para murid Yesus selalu diawali dengan kelahiran baru dan diperteguh dengan diri dan hidup yang berubah dan berbuah, yang menjadi bagian penting dalam kesaksian iman kita. Tugas kita mewartakan sukacita Natal Tuhan juga sekaligus kelahiran baru sampai pada titik darah terakhir. Itulah kesaksian kita. Menjadi murid Yesus selalu penuh tantangan dan resiko. Kesaksian kita selama ini, terutama pada kesaksian hidup, kata dan tindakan. Dan kalau kesaksian kita menuntut kurban dan juga tetesan darah dan nyawa, mari kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bersabda, siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya kembali. Semoga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri untuk mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya doa umat Allah. Bapa yang Maha Mulia, Engkau memperkenankan kami menyaksikan keagungan karya-Mu dalam misteri agung penjelmaan Putra-Mu. Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita yang mengalir dari iman kita akan kasih-Nya yang agung. Bagi gereja. Ya Bapa, semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk bersaksi tentang kebenaran, guna memperbaharui masyarakat
Ajarilah kami tahu bersyukur di tengah persoalan hidup kami, karena kami yakin Engkau tidak mungkin membiarkan kami sendirian. Dengarkanlah doa kami dan kabulkanlah permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Santo Stefanus memberikan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang sungguh berarti bagi Yesus. Persembahan hidupnya menjadi contoh yang baik bagaimana kita bersaksi untuk Yesus di zaman ini. Marilah kita mempersembahkan hidup, usaha dan perjuangan kita bagi sesama bersama korban Yesus di atas altar yang kudus ini. Kita mengiringnya dengan menyanyikan lagu persembahan.
dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Mulia, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan cinta kami kepada pada pesta Santo Stefanus Martir yang telah mengorbankan diri sebagai saksi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Santo Stefanus yang telah ditumpahkan sesuai teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak ternoda ini. Yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu. Dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Kletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Christogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu kami mohon Tuhan. Bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam tawanan para pilihan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan juga kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepada-Mu, Allah Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati.
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah wartakan misteri iman kita. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikan yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung. Kami mohon, Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangan-Mu ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dengan dipenuhi segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu, terkhusus yang kami doakan dalam perayaan yang telah meninggal dunia, yang telah diputerai oleh iman dan beristirahat dalam damai dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang berlimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu yang berkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena limpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa Bapa kami
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuat oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai itu Kutinggalkan bagimu, damai itu Kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita memberikan salam damai satu dengan yang lain. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Kuburan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber keselamatan, kami bersyukur atas kesetiaan yang Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah menyelamatkan kami dengan kelahiran putra-Mu terkasih dan membinakan kami dengan kelahiran Santo Stefanus Martir di surga. Kami mohon kuatkanlah kami agar mampu menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan zaman ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Baiklah, sebelum kita mengakhiri perayaan Ekaristi, mengingat gugurnya Satu Stefanus pada hari ini, mari kita dengar beberapa penyampaian kita ketahui bersama. Yang pertama, atas nama seluruh umat Wilayah mengucapkan limpah terima kasih kepada Romo Dodi mulai malam Natal hingga pada hari ini tetap melayani kami dalam perayaan Ekaristi di wilayah Bayak. Juga atas nama seluruh umat Bayak mengucapkan selamat pesta Natal kepada Romo Dodi dan tim pastor lainnya. Yang berikut, kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota KOR, pemusik, Mazmur berumat, lektor lektris, dan putri altar, serta seluruh umat di stasiun keselamatan bersama DPS dan semua kelompok kategori yang telah menyukseskan perayaan kita pada hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Yang berikut, setelah perayaan ini, umat stasiun Keselamatan masih mengundang kita dalam kebersamaan sederhana. Untuk itu, kami minta kepada kita semua supaya tetap bertahan untuk mengikuti kebersamaan ini. Yang berikut, Misa Keluarga Kudus hari Minggu akan terjadi di Stasiun Riangkoni. Misa secara wilayah bersama Romo John tepat jam 9. Untuk itu kami mohon kepada seluruh umat wilayah Bayak untuk bisa mengambil bagian dalam perayaan pesta Keluarga Kudus ini. Dan juga kami mohon penyakit kita di wilayah Bayak itu waktu. Maka kami mohon supaya bisa hadir sebelum perayaan Ekaristi dijadwalkan. Mungkin hanya itu saja. Ada tambahan dari Bapak Romo, waktu dan kesempatan. Yang pertama, atas nama tim pastor dan juga DPP bersama Pastor Tamu, Romo Kustan dan Romo Dodi Palegare yang mengucapkan selamat pesta Natal sekali lagi untuk semua. Yang kedua, ucapan terima kasih. Yang pertama untuk Stasiun Dawolo yang tengah mempersiapkan segala sesuatu untuk menyukseskan perayaan pada malam nanti. Terima kasih untuk kedua organisasi bersama seluruh umat yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan perayaan malam Natal. Yang kedua, terima kasih untuk Stasiun Lohole yang juga bersama organisasi dan juga seluruh umat telah menyukseskan perayaan pada Misa Natal pada kemarin pagi. Yang ketiga, terima kasih untuk ketua organisasi dan juga seluruh umat
Stasi Wagrono yang juga menyukseskan perayaan Natal siang kemarin. Dan kita ucapkan terima kasih untuk Stasi Waikela dan seluruh petugas di Turki hari ini dalam perayaan Natal kedua peringatan Pesta Santo Stefanus Martir. Terima kasih untuk putri-putri altar, lektor dan lektris, pemazmur, komentator, doa umat, dan anggota kor, dirijen, serta organis dan para pemain musik lain. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Dewan Wilayah Baya tadi, hari Minggu ada misa keluarga kudus secara wilayah di Giangkodi, dan tanggal 1 tahun baru juga ada perayaan secara wilayah di Waibrono jam 9 dengan Romo Wilhelmus Kalangan. Romo Willy kebetulan libur, sehingga bagi umat di Stasi Waikela dan Giangkodi bisa hadir juga pada malam perayaan hidup tahun itu ada perayaan Ekaristi. Kalau dalam bolong dan boleh mau ikut bisa juga ikut. Dan Romo Willy misalnya mulai malam tutup tahun sampai besok tahun baru itu dia ada di Waibrono, sehingga kami dua tukar, saya ke Niwa. Hanya itu saja, mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian, keluarga kita, seluruh kegiatan kita hari ini, orang-orang yang kita janjikan doa dan yang mengharapkan doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah dengan damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur Bapa. Terpujilah nama Yesus.